Oke teman-teman, saya bersama dengan rekan-rekan lagi bersama dengan Ibu Yoyo ya Bu. Ibu Yoyo yang katanya saya lihat di YouTube yang lain, mantan karyawan NTP yang lebih memilih hidup di hutan. Nah, saya sekarang pengen tahu nih, bagaimana ceritanya Ibu bisa tinggal di sini Bu? Oke. Sebetulnya ini bukan hutan sih Mas. Apa ya namanya? Kebun ya. Kebun cengkeh ya? Kebun ya. Jadi lereng gunung lah. Lereng gunung itu kan identik dengan banyak pohon gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hutan juga karena kan pemukiman desa wilayah. Jadi ceritanya saya kan dari daerah Genangan. Ibu saya kan dari sini. Karena ibu saya nggak mau diajak pindah ke kota. Jadi ibu saya maunya pindah ke sini aja biar dekat dengan keluarganya. Kebetulan kan di sini kan ada adik-adiknya ibu saya. Jadi saya pindahlah ke sini. Itu Mas ceritanya. Nah itu kan katanya Ibu pernah bekerja di Antv. Iya. Nah itu tahun-tahun berapa Ibu itu? Tahun 94. 94. Januari 94 sampai Januari 2010. 2010. Ya 2010. Jadi 2009 ayah saya meninggal. Januari saya keluar dari Antv, pensiun dini. Itu kerjanya di bagian apa, Bu? Saya di divisi engineering Mas, di Oh, departemen transmisi. Awal masuk ke situ itu saya sebetulnya jadi admin Sekretaris. ya, admin, sekretaris Oh, kecil, iya, sekretaris betul, kecil. betul. Sekretaris kecilnya manajer security. Oh, Jadi iya, dulu di Antv itu security itu departemen. Jadi dipimpin oleh manajer. Iya. Gitu. Nah, saya tuh adminnya lah gitu. Nah, dari situ pindah ke bagian operasional. Udah langsung dimasuk divisi engineering itu di bagian teknik. Gitu. Nah, terakhir saya di departemen transmisi, masih di divisi engineering. Iya. Jadi transmisi itu ngurusin kayak tower, lalu misalnya gambarnya remek-remek gitu, iya. bersemut-bersemut itu berarti itu tanggung jawabnya orang transmisi. Iya. Bagian tekniknya gitu, Mas. Terus pindahan dari apa tadi di daerah? Genangan. Saya awalnya dari desa Jemah, Mas. Oh, Jemah. Ya, Jemah sekarang kampung saya udah jadi apa namanya? Lautan. Bendungan Jati Gede. Iya, udah Jati jadi Gede. laut, Mas. Udah jadi tempat ikan. Jadi kalau tinggal di sini udah berapa tahun tuh pindah dari sana? Kalau pindah dari sana itu saya pas ditutup pintu air di bendung dimulai itu 2015. Tapi saya masih belum tinggal di sini, saya masih tinggal di Jakarta. 2016 saya itu masih ada di bawah di paman saya. Gitu. Jadi yang betul-betul real saya tinggal di sini di Cibahari ini itu tahun 2017, November 2017. 2007. Berarti baru 5 tahun ya. Baru 5 nginjak 6 tahun. Di sini ya. Nah Ibu itu selama di sini ini kan kalau saya lihat itu masih jauh ke tetangga ya, jauh ya, jalannya juga masih agak gerinjol gitu ya. Nah itu kalau kegiatan Ibu sehari-hari itu sekarang apa Bu? Kalau sekarang saya belajar bertani aja Mas, belajar berkebun. Ya nggak ada yang nggak bisa kalau dipelajari lah. Iya, betul. Jadi hari-harinya ya berkebun aja karena saya kan adanya ada di kebun ya kebetulan. Jadi saya ada di kapling, ada di kebun. Sebetulnya ini nggak jauh-jauh juga sama tetangga. Di lingkungan saya ini di RT 1 ini ada 40 kakak. 40 kakak. 40 kakak. Kebetulan yang di sini, yang di sebelah sini hanya saya sendiri. Oh. Gitu. Sebetulnya nggak berkilo-kilo baru ada tetangga nggak Mas. Nggak di hutan lah gitu. Tapi bahwa daerah lereng gunung ya identik dengan hutan kan. Pohon-pohon Gitu. besar Pohon-pohon gitu ya. besar, iya. Kalau di daerah sini banyak asli orang sini apa banyak pendatang gitu? Kalau di sini, kalau di lingkungan saya sendiri di lingkungan Cibahari sini itu rata-rata pendatang Mas. Oh, pendatang. Ya, karena dulunya ini kan Translok. Iya, Translok. Oh, Translok ini tahun ya. 70 itu menurut cerita karena saya sendiri kan belum kesini 70 kan. Iya. Iya, betul. Ini Translok dari angkatan. Kebetulan di sini itu kapling angkatan laut, komplek angkatan laut. Makanya namanya Cibahari. Dulunya itu. Ya. Kalau di atas sana di pintu gerbang desa itu angkatan udara. Nah, kalau yang ke bawah lagi itu Transloknya Brimob angkatan darat. Benar. Baru tahu, benar. Ya. Cuma kalau yang
yang orang pendatang itu di sini sama di Garuda di atas. Di Garuda di atas. Ya. Oh, iya. Itu per couplingnya berapa tuh? Jangan sebutin ah. Ah, Kurang paham ya. Mau minat mungkin di sini. Kalau kalau luasnya satu kapling itu 2 hektar. 2 hektar. Tapi kalau untuk Harga? Kurang paham betul ya? kalau untuk saya pada saat beli itu ya cukup tinggi lah. Oh iya, iya. Cukup tinggi untuk ukuran dompet saya ya Mas. Tapi memang harga variatif sih. Iya, iya. Kayak saya nih kan punya jalan sendiri, harganya udah tinggi. Iya. Gitu Mas. Kalau dulu mungkin harganya masih sedikit gitu ya, masih kecil. Kalau sekarang harganya sudah tinggi harganya. Jadi kalau sekarang ibu tinggal di sini sama siapa bu? Sama ibu, Oh cuman berdua. cuma berdua aja saya sama ibu saya. Ayah saya kan 2009 udah meninggal. Jadi saya tinggal sama ibu aja berdua. Tadinya rencananya saya tuh pengen pindah ke Purwakarta Mas. Oh, Di iya. Purwakarta saya punya tanah dari ayah saya. Tapi rencananya itu dulu setelah ini ditutup pintu air saya pindahnya ke Purwakarta. Tapi kebetulan memang pada saat ditutup pintu air kan ayah saya udah nggak ada. Iya. Dan dulu ayah saya nggak mau pindah ke Purwakarta. Oh, pengennya ke sini. Pengennya di Sumedang katanya. Oh, Sumedang, nggak tadinya. disebutkan di mana kan, pengen ke Sumedang. Nah, pada saat sudah air sudah mau datang, Iya. ibu saya nggak mau diajak ke Purwakarta. Di sini aja kita pindah ke gunung aja biar deket sama saudara. Pindahlah saya ke sini. Itu masih Sumedang, ini masih Sumedang masuknya ya? Ini Sumedang. Sumedang Mas. Ini masih Kecamatan Wado, ini hampir ujung Mas. Iya. Kalau misalnya ini kan kedua ujung Kecamatan Wado itu berbatasan dengan Majalengka. Ganjersik, Cimungkal. Oh, iya. Cimungkal baru perbatasan Majalengka. Nah, dulu itu ini masuk desanya Cimungkal, Mas. Tapi Pamekaran Mekar, iya terpisah menjadi Ganjersik. Gitu. Mohon maaf bu, kalau boleh tahu itu kan ibu katanya racing ya, pensiun dini mungkin ya. Nah itu kan kalau kerja di perusahaan itu kan mungkin enak. Itu alasan ibu pensiun dini kenapa tuh? Enggak kan pada saat itu kan perusahaan tuh menawarkan yang sudah bekerja di atas 10 tahun jika ingin pensiun dipersilahkan. Oh iya. Jika ingin pensiun dipersilahkan. Kebetulan kan memang waktu itu kondisinya ayah saya keluar masuk rumah sakit terus. Anaknya kan cuma saya satu Mas. Gitu. Jadi Oh, jadi kasihannya sama saya bapaknya. fokus gitu. Jadi saya terima pensiun dini Tahun 2000 berapa itu? 2010. Oh 10. 2010 Januari. Berarti dari tahun 2010 langsung ke daerah Genangan apa Enggak. masih di daerah 2010 saya pulang dulu karena saya sudah keluar kan. Terus senior mengajak yuk kita bikin TV internet yuk gitu bahasanya dulu kan gitu. Iya, TV iya. internet yuk bikin yuk. Saya ikut tuh sama senior berempat kita gitu. Bikinlah wartetv.com gitu. Saya pulang itu 2016 karena ibu saya sakit. Jadi pulang. Nah, 2016 saya masih bolak-balik Jakarta. Masih masih tetap kerja gitu. Masih bolak-balik Jakarta. Gitu. Nah, yang realnya saya tinggal di sini 2017 itu. baru 5 tahun. 5 tahun sampai 6 ya. Iya, udah menginjak 6 tahun sampai sekarang. Nah itu bu begini, itu kan kalau misalkan ibu tinggal di sini kan kalau malam kayak gini kan sepi ya. Iya. Kita kalau misalkan pengen ke mana itu, Warung. bukan ya ke warung kan jauh ya, kemana itu bu? Ada di kalau dari seberang, ada di sini seberang. ada. Enggak sih, enggak jauh. Maksudnya cuma memang kita berjauhan nih. Berjauhan kebetulan saya kan tinggal di Kafling. Kalau tetangga kan tinggalnya di perumahan. Kalau misalkan ke daerah kalau di kampung itu pengen ke kota apa misalkan berobat ke puskesmas itu kalau dari sini terdekat kemana ibu? Oh, ke Wado, ke kecamatan. Oh, jauh juga ya Wado, berarti. iya jauh juga lumayan. Betul ya. Tapi di sini kan ada bidan desa. Oh, Ada 2 bidan di sini. Ada bidan desa. Cuma ya untuk maksudnya gini ketika untuk darurat misalnya malam dan sebagainya ya ke bidan lah. Ada yang dekat betul ya Bu ya. Kalau Alhamdulillah. misalnya tidak bisa ditangani sama bidan misalnya butuh ke puskesmas kan ada mobil siaga dari desa Oh, iya, yang betul. bisa mengantar. Alhamdulillah ya. kalau zaman Ya. zaman sekarang mah ya. Ya. Beda kalau- sama zaman dulu. gitu ada mobil siaga yang bisa mengantar ke puskesmas gitu. Kalau harus berobat malam-malam ya, saya terjadi apa-apa gitu. Kalau ke pasar ya ada pasar kaget
setiap hari Sabtu di lapang desa. Pasar Merpati kayaknya. Kalau boleh tahu Ibu, usia Ibu sekarang berapa, Bu? Sekarang saya udah 59 kali ya. Nah, soalnya kan kelihatan masih seger gitu. Ya gitu kayak baru umuran berapa gitu ya. Saya taksir tadi 50. Awet muda lah. 59 Mas. 9. Bukan awet muda, awet tua kali saya. Awet muda. Kalau anak-anak sekarang tinggal di mana, Bu? Anak saya 1 di Jakarta, Mas. Hmm. Anak saya 1, cucu 2. Itu kan kemarin kan Ibu kan sempat viral itu. Mungkin itu mungkin kerabat-kerabat atau teman-teman banyak yang mau ngibing juga ya, Bu? Iya. Ya ada hikmahnya, Mas. Jadi karena kadang putus komunikasi lama gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba ada turun beritanya. Jadi teman-teman lama alhamdulillah hikmahnya ada. Jadi nyambung. Gitu. Teman-teman lama pada ketemu lagi. Walaupun baru 1-2 yang kopi darat lah gitu yang ketemu langsung, yang paling tidak kan di medsos sudah ketemu lah gitu. Sudah silaturahmi gitu. Mungkin dirasa cukup Ibu. Terima kasih ini sudah diganggu waktunya Ibu. Terima kasih sudah mampir.